never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Seperti biasa di Montmeló, Marc Marquez menderita di awal MotoGP Solidaritas Barcelona yang digelar akhir pekan ini, akhir pekan terakhir musim ini. Berbeda dengan Valencia yang merupakan sirkuit yang ia kuasai dan menjadi tempat berakhirnya kejuaraan MotoGP 2024. Seperti biasa, keadaan akibat banjir di wilayah tersebut telah memindahkan hasil akhir musim ke Montmeló, sebuah sirkuit yang tidak pernah sebaik ini bagi pebalap Gresini, bahkan di saat terbaiknya bersama Honda. Pada tahun yang sama, di MotoGP Catalunya yang diadakan di trek ini, Marc tidak lolos untuk berkompetisi di Q2 dan harus start dari posisi ke-14 di grid, sesuatu yang setidaknya telah ia atasi akhir pekan ini. Satu-satunya hal positif hari ini adalah kami telah meningkat dari tes pertama hingga tes kedua, dan saya berada di Q2, sesuatu yang tidak saya capai pada balapan bulan Mei. Jadi kali ini saya akan start dari posisi ke-12 dengan sangat buruk, kata seorang Marquez, yang ia berharap bisa memulai sedikit lebih jauh ke depan. Meski melihat level para rivalnya di trek ini, ia sepertinya tidak berebut posisi terdepan. Bahkan mengubah tanggal lomba ini tidak mengubah perasaan saya. Saya harus menderita, dia mengundurkan diri. Selama FP1, Marc terlihat sangat menderita, meskipun ia mampu meningkat di bagian akhir latihan sore. Namun ia menghabiskan banyak menit di awal di posisi terakhir pada waktu tersebut. Seperti biasa ketika saya tiba di sirkuit ini sulit bagi saya. Saya merasa lebih buruk dibandingkan bulan Mei, mungkin karena suhu yang rendah, kata pebalap Ducati itu. Saya telah melihat Jorge melakukan tugasnya, mencari batasan dalam latihan, itulah yang harus Anda lakukan. Membalap dengan baik dan menguji semua yang harus Anda uji agar tidak ada keraguan pada hari Minggu. Saya pikir dia adalah satu-satunya pembalap yang pernah membalap semua ban. Saya sudah melihatnya dengan baik, katanya. Sementara itu, Enea Bastianini finish kedua di sprint race MotoGP Barcelona MotoGP 2024 setelah start fantastis dan duel menegangkan dengan Martin. Enea Bastianini menderita selama akhir pekan Grand Prix Solidaritas Barcelona, tidak merasa cukup nyaman untuk menempati posisi terdepan. Namun hari Sabtu, dan khususnya lomba lari cepat, telah menjadi dorongan baginya dalam segala aspek. Yang dari Rimini start di posisi ke-8, tapi setelah start yang benar-benar stratosfer, yang mungkin merupakan yang terbaik dalam sejarah Ducati menurut rekan setimnya Pecco Bagnaia, dia memimpin di lap pertama. Kemudian, sang juara saat ini mengalahkannya, namun, binatang, itu masih memiliki sesuatu yang tersisa. Pada lap pertama tes singkat, ia membintangi duel fantastis dengan pemimpin keseluruhan, Jorge Martin, di mana pemain asli Madrid itu akhirnya menang setelah beberapa kali melakukan operan. Namun di bagian akhir, sang Transalpine mampu membalas dan di lap terakhir berhasil mencuri posisi kedua. Oleh karena itu, Bastianini, yang dengan hasil ini sekali lagi berada di urutan ketiga kejuaraan dunia MotoGP dengan 377 poin, 5 poin lebih banyak dari Marc Marquez. Sesuatu yang dapat memberinya keuntungan ekonomi dalam bentuk bonus, sangat bahagia pada akhirnya. Sprint dalam pertemuannya dengan media. Saya merasa sangat baik. Startnya luar biasa, saya harus melihatnya lagi. Setelah itu, lebih mudah bagi saya untuk mendekati Pecco. Kemudian, saya berada di belakang Jorge dan menyalipnya di lap terakhir. Podium ini tidak terduga, setelah penderitaan di akhir pekan, Bastianini memulai dengan mengatakan tentang kejuaraan internasional. Mencatat bahwa dia tidak mengharapkan tempat kedua ini. Awalnya bahkan mengejutkan saya. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus, aneh, tapi sangat bagus. Saya sangat menyukainya.
Pedro Acosta dan Marc Marquez memiliki pendapat yang sama tentang kontak lap pertama mereka saat sprint di GP Barcelona. Satu-satunya yang mampu menghindari tabrakan adalah yang lebih tua dari keduanya. Sprint Pedro Acosta hanya bertahan kurang dari 1 putaran di Barcelona. Pembalap Tech 3 melakukan start yang baik dari posisi ke-6 dan ke-4 memasuki tikungan kedua, namun ia melakukan kontak dengan Marc Marquez. Fairing KTM bagian depan robek sehingga memaksa Acosta kembali ke garasinya untuk pensiun. Dia yakin tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari kontak dengan Marquez. Saya sepenuhnya berada di kanan, di dalam, dan dia masuk ke dalam seperti putaran normal, jelas Acosta. Yang tidak menyalahkan Marquez namun merasa hanya rivalnya yang bisa menghindari kontak. Oke, dia mampu menjaga kecepatan lebih tinggi tapi saya ada di sana, Anda tahu, dia menambahkan. Dia punya kecepatan lebih, dia menyalip saya dan dia mulai menutup garis dan saya memukulnya, tapi saya ada di sana, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada di luar. Itu mirip dengan Alex, Marquez, dan Pecco di Aragon pada akhirnya, saya berada di depan. Tidak ada konflik antara kedua pembalap karena Marc Marquez memiliki pendapat yang sama. Saya selalu jujur dalam situasi seperti ini dan kontaknya adalah insiden balapan, tapi jika ada yang bisa menghindarinya, itu adalah saya, dia tidak bisa melihat saya. Aku pembalap Gresini itu. Kami berbicara dan dia tidak melihat apapun, hal yang sama terjadi pada Augusto Fernandez kemarin. Pada pengereman pertama saya tidak yakin apakah harus masuk ke dalam atau keluar tetapi Enea Bastianini datang dan tidak memberi saya kesempatan untuk masuk ke dalam, kata Marquez. Insiden tersebut mengakhiri sprint Acosta tetapi tidak sama sekali dengan Marquez, yang motornya bekerja dengan baik meskipun terjadi kontak. Namun hal itu membuat juara 6 kali MotoGP itu kehilangan posisi. Sementara itu, Maverick Vinales menjadi yang tercepat selama latihan bebas 2 di MotoGP Barcelona. Sementara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin tetap berada di luar 10 besar. Sesaat sebelum kualifikasi, para pembalap berhak atas pengujian selama setengah jam. Kesempatan terakhir untuk menguji ban dari waktu ke waktu tetapi dalam kondisi yang jauh lebih dingin dibandingkan saat sprint dan balapan. Suhu lintasan hanya diukur 11 derajat Celcius saat sesi dimulai, sedangkan suhu sekitar hanya mencapai 13 derajat Celcius. Namun, langit benar-benar cerah, sebelum sprint yang diperkirakan akan terjadi dalam kondisi lebih berawan. Pilihannya bervariasi di awal sesi, dengan sebagian kecil peserta, termasuk Jorge Martin, memilih ban belakang lunak, sementara yang lain, termasuk Pecco Bagnaia, lebih memilih ban medium. Bagnaia kembali ke garasinya bahkan sebelum melakukan quick lap dan dengan cepat kembali ke trek dengan soft di bagian belakang. Kedua penantang gelar tetap berada di tengah peringkat untuk waktu yang lama, menyerahkan waktu terbaik kepada Maverick Vinales, penulis 1:40.208. Jauh dari 1:38.918 milik Bagnaia pada Jumat sore. Di pertengahan sesi, pembalap Spanyol itu mengungguli Raul Fernandez, yang mengonfirmasi performa bagus Aprilia, dan Franco Morbidelli. Satu-satunya perwakilan Ducati di antara 7 besar. Bagnaia menyelesaikan tugas pertamanya di posisi ke-8, di depan Martin dan Fabio Quartararo. Saat para pebalap kembali ke lintasan, beberapa di antaranya meninjau kerasnya ban bagian belakang. Martin memberi kesempatan pada medium, Bagnaia tetap setia pada medium lembut. Catatan waktu Vinales tetap tak terkalahkan dan pebalap Aprilia itu finish di depan Morbidelli dan Alex Marquez, dengan Raul Fernandez menempati posisi keempat di depan Acosta.